Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2018, kelas A, NPM D1A018061. Baiklah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah intervensi kelompok atau intervensi mezo, maka di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik. Namun sebelum saya membagikan tips bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari fasilitator itu sendiri. Jadi, fasilitator adalah seseorang yang membantu kelompok orang untuk memahami bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam satu diskusi. Kemudian ada beberapa tips untuk menjadi seorang fasilitator yang baik. Yang pertama yaitu harus bisa menjaga agar kelompok tersebut fokus dengan tujuan mereka. Jadi saat kita memberikan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok, kita tidak boleh keluar dari pembahasan yang sedang dibahas saat itu, agar anggota kelompok dapat fokus dengan tujuan mereka. Kemudian membantu mereka menentukan arah yang akan mereka tempuh dan mencapai tujuan mereka. Jadi, saat kita memberikan bimbingan atau pengarahan, kita harus membantu kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya serta memberikan pengarahan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga adalah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Seorang fasilitator selain mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik, juga harus mampu menjadi pendengar yang baik. Karena di sini maksud kita tidak untuk menggurui, tetapi memberikan kesempatan kepada anggota kelompok tersebut untuk mengembangkan pikiran dan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, dapat menyesuaikan gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam setiap kelompok mempunyai anggota dari masing-masing individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing individu. Nah, selain itu, kemampuan akademik dan juga komunikasi yang baik juga penting. Namun, ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus memperhatikan sikap. Sebagai seorang fasilitator harus mempunyai sikap yang jujur, yang disiplin, dan juga ramah. Nah, selain itu, ada pula sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator, di mana diantaranya yaitu minat. Di sini kita harus membuat anggota kelompok tersebut percaya dan yakin untuk membagikan pikiran-pikirannya kepada kita. Yang kedua adalah empati. Nah, empati ini kita sebagai seorang fasilitator harus mampu menyesuaikan atau meletakkan posisi kita terhadap posisi orang lain dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu berpandangan positif. Kita sebagai seorang fasilitator juga tidak boleh memberikan stigma atau pandangan yang buruk terhadap anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Selain percaya terhadap diri kita sendiri, kita juga harus percaya terhadap anggota kelompok tersebut bahwa masing-masing dari mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dan juga percaya bahwa kelompok tersebut dapat mencapai tujuannya sendiri. Nah, itulah tadi definisi fasilitator, bagaimana menjadi fasilitator yang baik, dan juga sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh sekilas tentang bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik.
Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menjadi seorang fasilitator dalam sebuah kelompok. Di sini saya menjadi fasilitator dan ini adalah anggota kelompok saya. Ada baiknya sebelum melakukan ke materi, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari. Di sini saya sebagai fasilitator dalam kelompok ini dengan tema bahaya COVID-19. Sebelum lanjut ke materi, saya persilakan untuk anggota kelompok memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Rahmi, biasa dipanggil Yulia. Baiklah, nama saya Bambang Suryawan, biasa dipanggil Bambang. Baiklah, kita lanjut ke materi. Jadi COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang berasal dari Wuhan yang penyebarannya begitu pesat. Di Indonesia sendiri sudah ribuan kasus COVID-19 yang terjadi, bahkan COVID-19 ini mampu melumpuhkan perekonomian serta pendidikan di Indonesia. Di sini ada yang tahu apa saja gejala-gejala dari COVID-19? Mungkin dari Bambang bisa menjawab? Bisa. Silakan. Gejalanya flu, batuk, terus sesak napas, terus lagi ya, mungkin demam tinggi, panas gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi gejala-gejala dari COVID-19 itu bisa flu, demam, sesak nafas, dan juga batuk-batuk. Jadi apabila sudah merasakan gejala-gejala tersebut, ada baiknya langsung berkonsultasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dan ada cara untuk mencegah penyebaran mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya? Ya, mungkin dengan kita mencuci tangan sebelum masuk rumah atau setelah melakukan aktivitas. Dan untuk melakukan aktivitas di luar rumah sebaiknya di stop dulu dan kita tetap diam di rumah aja. Apabila ada kegiatan ataupun sesuatu yang mendesak untuk kita keluar rumah, kita diwajibkan untuk mengenakan masker dan melakukan social distancing. Mungkin dengan cara itu dapat memutus rantai virus COVID-19 itu sendiri. Ya, benar sekali. Jadi itu tadi merupakan cara-cara untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini, bisa dengan rajin cuci tangan, menerapkan hidup sehat, memakai masker saat keluar rumah, dan menjauhi kerumunan, serta melakukan social distancing. Nah, itu tadi sekilas contoh bagaimana menjadi seorang fasilitator dalam satu kelompok. Yang sudah saya jelaskan yaitu mengenai definisi fasilitator, bagaimana tips menjadi fasilitator yang baik, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.